Kenapa kita selalu merasa kosong? Membongkar mitos kebahagiaan instan. Kita hidup di zaman yang dijuluki sebagai era koneksi maksimum dan kemudahan tanpa batas. Namun ironisnya, ini juga merupakan era di mana kehampaan batin menjadi epidemi senyap. Setiap hari, jutaan orang bangun dengan perasaan mendalam bahwa ada sesuatu yang hilang, sebuah lubang hitam emosional yang tak terisi, meskipun secara lahiriah mereka mungkin memiliki segalanya. Karir cemerlang, gadget terbaru, atau daftar teman yang panjang di media sosial. Pertanyaan mendasar yang menghantui jiwa modern adalah, mengapa, di tengah kelimpahan ini, kita masih merasa kosong? Fenomena ini berakar pada keyakinan yang secara halus disuntikan ke dalam kesadaran kita. Mitos kebahagiaan instan. Masyarakat kita telah mengubah kebahagiaan menjadi komoditas. Sebuah hasil yang bisa dibeli, dikonsumsi, atau dicapai melalui serangkaian tindakan cepat dan eksternal. Mitos ini menjanjikan pemenuhan segera, bahwa satu pembelian lagi, satu perjalanan liburan, satu like dari orang yang tepat, atau satu pencapaian besar akan menjadi kunci yang akhirnya membuka pintu menuju kepuasan abadi. Namun, janji tersebut terbukti palsu. Kepuasan dari barang baru memudar dalam hitungan jam, euforia dari validasi online menguap secepat notifikasi baru muncul. Kita terjebak dalam siklus hedonic treadmill. Semakin keras kita berlari untuk mendapatkan kebahagiaan, semakin cepat treadmill itu berputar, dan kita selalu kembali ke titik awal, bahkan mungkin dengan rasa lelah yang lebih besar. Kehampaan bukan hilang, ia hanya ditutupi sementara oleh kegembiraan sesaat. Kehampaan ini juga merupakan produk sampingan dari penolakan kita terhadap slow living dan introspeksi. Kita diajari untuk takut akan keheningan dan kecepatan yang melambat. Ketika kita diam, kita terpaksa menghadapi diri sendiri, pikiran-pikiran yang mengganggu, dan emosi yang selama ini kita abaikan. Maka, alih-alih merenung, kita memilih distraksi konstan, mengisi setiap celah waktu dengan streaming, scrolling, atau bekerja. Distraksi ini efektif membungkam suara hati yang kosong, tetapi tidak pernah menyembuhkan akarnya. Selain itu, kita secara kolektif mengalami krisis makna. Dalam masyarakat yang mengagungkan materialisme dan pencapaian eksternal, tujuan hidup seringkali direduksi menjadi akumulasi harta atau status. Ketika semua tujuan eksternal ini tercapai, jiwa ditinggalkan tanpa jangka. Manusia secara mendalam membutuhkan tujuan yang melampaui diri sendiri, sebuah narasi yang lebih besar dari sekadar gaji atau rumah. Hilangnya narasi ini menciptakan kekosongan filosofis yang tidak bisa diisi dengan benda fisik. Peran media sosial dalam memperparah rasa kosong ini tidak bisa diabaikan. Feed yang kita lihat hanyalah highlight reel, kehidupan orang lain, kumpulan momen puncak yang terkurasi sempurna. Ketika kita membandingkan realitas kita yang kompleks, berantakan, dan sehari-hari dengan ilusi kesempurnaan tersebut, hasilnya adalah perasaan ketidakcukupan yang menyiksa. Perbandingan sosial ini menjadi pabrik penghasil rasa hampa yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Intinya, kita telah salah mendefinisikan apa itu kebahagiaan sejati. Kita memperlakukannya sebagai destination, tujuan akhir, daripada direction, arah atau proses. Kebahagiaan sejati bukanlah kondisi permanen tanpa masalah, melainkan keseimbangan yang ditemukan dalam menerima seluruh spektrum pengalaman manusia, termasuk kesedihan, ketidakpastian, dan perjuangan. Dengan menekan emosi yang negatif, kita secara tidak sengaja menekan kemampuan kita untuk merasakan kebahagiaan otentik. Paradigma yang salah ini menghasilkan apa yang disebut pemenuhan yang tumpul. Kita merasa tumpul karena kita terus-menerus mencari stimulasi yang lebih besar dan lebih kuat untuk mencapai level kebahagiaan yang sama. Seperti pecandu yang membutuhkan dosis lebih besar, kita membutuhkan pembelian yang lebih mahal, pesta yang lebih liar, atau validasi yang lebih masif, hanya untuk merasakan sedikit kilasan kepuasan. Maka, narasi ini adalah sebuah undangan untuk menolak mitos tersebut. Ini adalah upaya untuk menyelidiki mengapa insting kita untuk mencari pemenuhan di luar diri kita selalu berakhir dengan kegagalan. Kita harus berani menggali di bawah permukaan scoping dangkal kesenangan sesaat dan menghadapi pertanyaan keras. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh jiwa saya? Tujuan dari narasi yang akan datang ini adalah untuk membongkar fondasi rapuh dari kebahagiaan instan dan memberikan pemahaman bahwa rasa kosong yang kita rasakan bukanlah tanda kegagalan, melainkan sebuah sinyal alarm yang esensial.
Ini adalah panggilan untuk membalikkan pencarian, untuk berhenti mencari di dunia luar, dan mulai membangun kedalaman batin yang berkelanjutan. Inilah saatnya untuk memahami akar kehampaan dan menemukan cara untuk benar-benar mengisi diri dari dalam. Janji palsu, hidup sempurna. Inti dari rasa kosong modern seringkali dapat ditelusuri kembali ke satu sumber visual yang masif. Janji palsu, hidup sempurna, yang dipromosikan tanpa henti oleh media, iklan, dan yang paling meresahkan, lingkaran sosial kita sendiri. Kita dibombardir dengan citra yang tidak realistis. Highlight reel liburan mewah, pencapaian karir yang mudah, hubungan yang selalu harmonis, dan penampilan fisik yang tak pernah celah. Narasi tunggal ini menciptakan cetak biru kebahagiaan yang mustahil dicapai, menetapkan standar kegembiraan yang berada di luar jangkauan kehidupan nyata. Media sosial berfungsi sebagai etalase tanpa filter. Ironisnya, semuanya difilter secara digital. Di sana, kita hanya melihat puncak gunung es kehidupan orang lain. Momen puncak, postingan yang diedit dengan cermat, dan narasi yang dikurasi secara ketat. Tidak ada yang dengan sukarela memublikasikan momen frustrasi di tempat kerja, perdebatan larut malam dengan pasangan, atau perjuangan finansial. Akibatnya, kita secara keliru percaya bahwa kehidupan normal adalah rangkaian tak terputus dari momen-momen yang layak diunggah. Dan ketika realitas kita tidak sejalan, rasa kegagalan yang mendalam pun muncul. Janji palsu ini memicu perangkap perbandingan sosial. Manusia secara alami membandingkan diri mereka dengan orang lain, tetapi di era digital, perbandingan ini telah menjadi patologis. Kita tidak lagi membandingkan diri dengan tetangga kita yang hanya kita lihat sesekali, melainkan dengan ribuan orang asing di seluruh dunia yang secara selektif menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Kita membandingkan kelemahan kita yang nyata dengan ilusi kekuatan orang lain, sebuah permainan yang mustahil untuk dimenangkan dan yang hanya bisa menghasilkan rasa tidak memadai dan kehampaan. Iklan memperkuat mitos ini dengan mengaitkan kebahagiaan dengan kepemilikan. Pesan subliminalnya selalu sama. Anda tidak akan lengkap, tidak akan puas, atau tidak akan sempurna sampai Anda membeli produk X. Mereka menjual bukan sekadar barang, tetapi janji transformasi instan menjadi versi diri yang sempurna yang ditampilkan dalam iklan. Ini adalah lingkaran setan. Anda merasa kurang, Anda membeli untuk mengisi kekurangan itu, kepuasan memudar, dan perasaan kurang itu kembali lebih kuat. Implikasi dari janji, hidup sempurna, ini adalah penolakan terhadap emosi yang valid. Dalam narasi kesempurnaan, tidak ada tempat untuk kesedihan, kemarahan, keraguan diri, atau kebosanan. Kita didorong untuk menekan atau menyamarkan emosi negatif ini, karena emosi tersebut bertentangan dengan citra bahagia yang harus kita pertahankan. Penolakan ini menciptakan kekakuan emosional dan menghambat pertumbuhan pribadi. Kita menjadi terasing dari diri kita sendiri yang utuh, dan tempat penekanan emosi itu seharusnya berada menjadi ruang kosong yang dingin. Selain itu, mitos ini menuntut keberlanjutan kebahagiaan. Ia menyiratkan bahwa setelah mencapai level kesempurnaan tertentu, setelah mendapatkan gelar, menikah, atau membeli rumah, kita harus tetap bahagia. Hidup, bagaimanapun, adalah sebuah siklus pasang surut. Ketika krisis, kegagalan, atau periode datar yang tak terhindarkan datang, kita tidak hanya menghadapi kesulitan hidup, tetapi juga rasa malu karena gagal mempertahankan ilusi bahagia. Rasa malu inilah yang memperdalam rasa hampa. Konsekuensi sosiologisnya adalah budaya flexing atau pamer. Orang tidak lagi sekadar berbagi, mereka mempertunjukkan kebahagiaan mereka seolah-olah itu adalah mata uang sosial. Kita merasa tertekan untuk terus-menerus memproduksi bukti kebahagiaan kita agar diakui dan divalidasi oleh lingkungan sosial kita. Keaslian digantikan oleh performa, dan ketika kita terus-menerus tampil untuk orang lain, kita kehilangan kontak dengan apa yang benar-benar terasa nyata dan memuaskan bagi diri kita sendiri. Mitos kesempurnaan juga telah mengkooptasi konsep kesehatan mental. Alih-alih melihat terapi atau self-care sebagai alat untuk menerima diri sendiri secara utuh, kita terkadang menggunakannya sebagai cara untuk memperbaiki diri agar sesuai dengan standar yang mustahil. Bahkan perjalanan menuju kesehatan dan pemenuhan diri pun diubah menjadi proyek kesempurnaan lainnya, di mana kita harus menguasai kebahagiaan, bukan sekadar merasakannya. Pelepasan dari perangkap ini dimulai dengan pengakuan sederhana. Kesempurnaan adalah fiksi yang merusak.
Kehidupan yang kaya dan bermakna tidak ditentukan oleh kesempurnaan, tetapi oleh kedalaman pengalaman yang mencakup kontradiksi, kekacauan, dan momen-momen kegembiraan yang tulus di tengah ketidaksempurnaan. Kita harus secara sadar berhenti membandingkan behind the scenes kita dengan highlight reel orang lain. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mengisi rasa kosong adalah dengan menurunkan standar ilusi yang telah kita terima. Kita perlu memberikan izin pada diri kita sendiri untuk menjadi tidak sempurna, untuk merasakan emosi yang tidak menyenangkan, dan untuk mengakui bahwa kehidupan yang baik tidak berarti kehidupan yang sempurna, tetapi kehidupan yang autentik dan utuh. Hanya dengan membongkar janji palsu, hidup sempurna, inilah kita bisa mulai melihat dan menghargai realitas sejati diri kita, di mana pemenuhan yang nyata bersembunyi. Kelelahan pengejaran tak berujung. Rasa kosong yang menghantui jiwa modern bukanlah sekadar kekurangan emosi. Seringkali itu adalah kelelahan mendalam yang berasal dari partisipasi paksa dalam apa yang bisa kita sebut pengejaran tak berujung atau the endless pursuit. Kita hidup dalam kultur yang mengagungkan aktivitas konstan dan pencapaian tanpa henti. Bahagia telah dikonversi dari kondisi batin menjadi tujuan eksternal yang harus dicaklukkan, jabatan berikutnya, jumlah uang di rekening, followers di media sosial, atau checklist yang harus diselesaikan. Siklus ini dimulai dengan keyakinan bahwa setelah mencapai titik tertentu, barulah kita diizinkan untuk beristirahat dan merasa puas. Kita menetapkan target yang terus bergerak. Saya akan bahagia setelah saya mendapatkan promosi ini, atau kepuasan akan datang setelah saya membeli mobil itu. Namun, begitu target tercapai, otak kita segera menyusun tujuan baru yang lebih tinggi. Ini adalah fenomena hedonic adaptation atau adaptasi hedonis, di mana thrill dari pencapaian memudar dengan cepat, memaksa kita untuk mencari stimulasi berikutnya yang lebih besar. Pengejaran tak berujung ini menimbulkan kelelahan pengejar yang sesungguhnya, baik fisik maupun psikologis. Tubuh kita terus-menerus berada dalam mode fight or flight, bertarung atau lari, didorong oleh dorongan untuk berprestasi dan ketakutan akan kegagalan. Kita menekan kebutuhan dasar seperti tidur yang cukup, waktu luang, atau koneksi mendalam, karena semua itu dianggap sebagai hambatan dalam perlombaan menuju puncak yang selalu bergeser. Yang membuat lingkaran ini semakin merusak adalah pengaburan batas antara produktivitas yang sehat dan kerja paksa yang patologis. Budaya modern seringkali mengidolakan burnout, menganggapnya sebagai tanda dedikasi dan ambisi. Kita merasa bersalah jika kita tidak melakukan sesuatu, atau jika kita beristirahat. Kehampaan yang kita rasakan hanyalah reaksi alami tubuh dan jiwa yang kehabisan tenaga, yang sinyal-sinyalnya terus diabaikan demi tuntutan pencapaian yang tak masuk akal. Dalam konteks ini, rasa kosong berfungsi sebagai sinyal alarm yang terdistorsi. Daripada menyadari bahwa kita butuh berhenti dan memulihkan diri, kita salah menginterpretasikannya sebagai sinyal bahwa kita belum cukup bekerja keras atau belum mencapai cukup banyak. Maka, kita justru menggandakan upaya pengejaran, membeli lebih banyak, bekerja lebih lama, atau mencari validasi yang lebih besar, hanya untuk memperdalam jurang kehampaan. Pengejaran ini juga merampas kekuatan momen kini. Ketika pikiran kita selalu berfokus pada target masa depan yang harus dicapai, kita tidak pernah benar-benar hadir dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Kebahagiaan dan pemenuhan diri yang seharusnya ditemukan dalam proses, dalam koneksi sehari-hari, dan dalam apresiasi kecil, terlewatkan sepenuhnya karena kita terlalu sibuk berlari menuju garis finish yang ilusi. Aspek sosial dari kelelahan pengejaran tak berujung ini sangat kentara. Kita tidak hanya bersaing dengan diri sendiri, tetapi juga dengan teman dan rekan kerja yang seolah-olah juga tak pernah beristirahat. Ini menciptakan lingkungan tekanan kolektif di mana istirahat dianggap sebagai kelemahan dan kerentanan. Tekanan untuk selalu melakukan yang terbaik, pada akhirnya akan menggerogoti energi esensial yang diperlukan untuk merasakan kegembiraan sejati. Lebih jauh lagi, pengejaran ini seringkali bersifat menggantikan. Kita mengejar tujuan-tujuan yang sebenarnya bukan milik kita, sebuah warisan ekspektasi orang tua, tuntutan masyarakat, atau tren yang sedang populer. Ketika kita mencapai tujuan yang sebenarnya tidak sejalan dengan nilai-nilai batin kita, hasilnya bukanlah kepuasan, melainkan kebingungan dan kekecewaan. Kehampaan adalah ruang yang ditinggalkan oleh nilai-nilai otentik yang terpinggirkan. Untuk memutus siklus ini, kita harus melakukan pergeseran perspektif radikal. Kita harus mulai mendefinisikan keberhasilan bukan dari apa yang kita raih, melainkan dari bagaimana kita hidup.
Ini berarti memprioritaskan keberadaan, being, di atas melakukan, doing. Kita perlu mengizinkan diri kita untuk bersantai tanpa rasa bersalah dan mengakui bahwa istirahat adalah produktif, bukan penghalang. Kesimpulannya, rasa kosong yang kita rasakan adalah knalpot batin dari mesin pengejaran yang terlalu panas. Kita terlalu fokus pada pengumpulan eksternal, sehingga kita mengabaikan pemeliharaan internal. Kelelahan pengejaran tak berujung adalah harga yang kita bayar untuk mendefinisikan diri kita berdasarkan apa yang kita lakukan daripada siapa kita adalah. Mengisi kehampaan ini membutuhkan keberanian untuk melangkah keluar dari perlombaan, menetapkan batas yang sehat, dan mengarahkan energi kita ke dalam, menemukan bahwa kepuasan sejati berada dalam kehadiran diri, bukan dalam pencapaian berikutnya. Distraksi versus koneksi. Rasa kosong yang kronis dalam diri kita seringkali merupakan konsekuensi langsung dari kehidupan yang didominasi oleh distraksi konstan, yang secara sistematis merampas kemampuan kita untuk membentuk koneksi mendalam, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Kita hidup dalam sebuah masyarakat yang telah memenangkan perang melawan kebosanan. Setiap momen hening, setiap jeda dalam rutinitas, kini segera diisi oleh layar bercahaya yang menjanjikan stimulasi tanpa akhir. Tetapi ironisnya, ini justru menjauhkan kita dari inti emosional kita. Distraksi digital, notifikasi, feed media sosial, streaming, berfungsi sebagai pembalut luka batin yang sementara. Ketika rasa hampa muncul, respons instan kita adalah meraih perangkat, mencari dopamine hit cepat untuk menutupi ketidaknyamanan. Meskipun sensasi sementara ini menciptakan ilusi keterlibatan, mereka adalah koneksi dangkal yang secara efektif memblokir kita dari pekerjaan batin yang sebenarnya diperlukan untuk penyembuhan dan pemenuhan diri. Masalah utamanya adalah bahwa distraksi telah menggantikan introspeksi. Keheningan adalah ruang di mana kita seharusnya memproses emosi, merenungkan nilai-nilai, dan memahami kebutuhan kita. Ketika kita terus-menerus menghindari keheningan ini dengan scrolling, kita pada dasarnya mengabaikan kebutuhan jiwa kita. Kehampaan batin yang muncul kemudian adalah harga yang kita bayar untuk menolak untuk duduk sejenak dan mendengarkan diri kita yang sebenarnya. Distraksi juga merusak kualitas koneksi interpersonal kita. Meskipun kita mungkin berkomunikasi dengan lebih banyak orang, kedalaman interaksi ini semakin berkurang. Pertemuan tatap muka seringkali terganggu oleh kehadiran telepon pintar, percakapan mendalam terputus oleh urgensi memeriksa notifikasi. Kita menjadi hadir secara fisik, tetapi absen secara mental, sebuah bentuk keterasingan sosial yang halus namun merusak, yang meninggalkan kedua belah pihak dengan perasaan tidak benar-benar terlihat atau didengar. Konsekuensi dari kualitas koneksi yang buruk ini adalah isolasi yang tersembunyi. Meskipun kita memiliki jaringan sosial yang luas di dunia maya, kita mungkin kekurangan keterikatan emosional yang berarti, beberapa orang terpercaya yang dengannya kita bisa berbagi kerentanan dan ketakutan tanpa dihakimi. Kurangnya kedalaman ini menciptakan lubang besar dalam kebutuhan manusiawi kita untuk memiliki rasa milik yang otentik. Perlu dipahami bahwa otak kita diperlengkapi untuk mencari hal baru, dan platform digital dirancang dengan cerdik untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara berlebihan. Setiap refresh halaman menjanjikan informasi baru, gosip baru, atau stimulasi baru. Kehausan akan novelty yang tak terpuaskan ini membuat kita tidak pernah benar-benar merasa puas. Kita terus mencari hal berikutnya, tetapi kepuasan sejati selalu bersemayam di kehadiran, di mana tidak ada hal baru yang harus dikejar. Distraksi juga menciptakan kelelahan kognitif. Otak kita tidak pernah sepenuhnya beristirahat karena selalu beralih dari satu input ke input lainnya. Kelelahan mental ini mengurangi kapasitas kita untuk memperhatikan detail kehidupan, menghargai keindahan kecil, atau merasakan empati yang dalam. Ketika energi mental kita terkuras habis, yang tersisa adalah perasaan tumpul, suatu bentuk kehampaan yang lahir dari kejenuhan sensorik. Untuk mengatasi kehampaan ini, kita harus secara sadar memilih koneksi di atas kemudahan distraksi. Ini memerlukan pembentukan batas digital yang tegas, menetapkan waktu bebas gawai, menciptakan zona bebas telepon di rumah, dan yang paling penting, berlatih kehadiran penuh, mindfulness, dalam interaksi kita. Kehadiran adalah mata uang koneksi sejati. Mengembangkan koneksi mendalam juga berarti merangkul kerentanan. Koneksi otentik hanya dapat tumbuh di tempat di mana kita berani menunjukkan diri kita yang tidak sempurna. Distraksi menawarkan pelarian dari risiko kerentanan ini, tetapi dengan melarikan diri, kita mengorbankan hadiah terbesar,
Perasaan benar-benar dilihat dan diterima oleh orang lain, yang merupakan penangkal paling kuat terhadap rasa kosong. Singkatnya, distraksi versus koneksi adalah pertarungan antara ilusi kepenuhan sesaat melawan pemenuhan yang berkelanjutan. Kehampaan yang kita rasakan adalah biaya tak terlihat dari kehidupan yang terlalu banyak terdistraksi. Mengisi ruang hampa ini tidak membutuhkan lebih banyak input, tetapi lebih banyak ruang kosong yang disengaja. Dengan menyingkirkan perangkat dan memilih untuk hadir, kita menciptakan kesempatan bagi koneksi, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, untuk berakar dan pada akhirnya mengisi batin kita dengan makna yang nyata. Konsumsi sebagai kompensasi. Salah satu akar paling kuat dari perasaan kosong yang terus-menerus adalah kecenderungan kita untuk menggunakan konsumsi sebagai mekanisme kompensasi. Dalam masyarakat materialistis, kita secara halus diajari bahwa setiap kekurangan emosional atau spiritual dapat ditambal, setidaknya untuk sementara, dengan pembelian. Rasa hampa di dalam jiwa ditafsirkan sebagai kebutuhan eksternal yang belum terpenuhi, sehingga kita mencoba mengisi lubang batin yang abstrak itu dengan benda-benda fisik yang nyata. Fenomena ini didorong oleh industri periklanan yang sangat canggih. Iklan jarang menjual fungsi suatu produk. Mereka menjual janji emosional. Mereka mengaitkan produk mereka dengan kebahagiaan, status, penerimaan, atau kesempurnaan. Pesan tersiratnya jelas. Jika Anda merasa sedih, beli ini dan Anda akan bahagia. Jika Anda merasa kurang berharga, beli ini dan Anda akan dihormati. Inilah cara kapitalisme merangkul kehampaan kita, mengubah kerentanan emosional kita menjadi peluang pasar. Ketika kita melakukan pembelian, terutama yang impulsif, kita mengalami high dopamine yang cepat dan kuat. Gelombang kesenangan sesaat ini memberikan pembenaran instan, menciptakan ilusi bahwa masalah telah teratasi. Namun, high ini bersifat transien, cepat memudar. Begitu novelty, kebaruan, dari barang itu hilang, yang tersisa hanyalah kekosongan awal. Seringkali diperparah oleh rasa bersalah finansial atau kekecewaan bahwa solusi yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Konsumsi sebagai kompensasi tidak hanya terbatas pada barang fisik. Itu meluas ke konsumsi pengalaman. Kita merasa terdorong untuk terus-menerus membeli tiket konser, paket liburan mewah, atau kursus mahal. Ini bukan lagi tentang menikmati pengalaman itu sendiri, melainkan tentang mengumpulkan bukti bahwa kita menjalani hidup yang kaya dan penuh, yang seringkali harus segera diunggah ke media sosial untuk mendapatkan validasi. Siklus ini menciptakan spiral konsumtif yang merusak. Karena kepuasan dari pembelian pertama cepat berlalu, kita harus segera mencari pembelian berikutnya, yang lebih besar atau lebih mahal, untuk mencapai level kepuasan yang sama. Ini adalah treadmill kompensasi. Kita harus terus berlari kencang untuk tetap di tempat yang sama dalam hal tingkat kebahagiaan. Akibatnya, kita menjadi lelah, kehabisan sumber daya, dan ironisnya, merasa semakin kosong karena kita tidak pernah mengatasi akar masalah emosional. Kompleksitasnya terletak pada fakta bahwa konsumsi menawarkan pelarian yang mudah dari introspeksi yang sulit. Lebih mudah untuk pergi berbelanja daripada duduk diam dan bertanya pada diri sendiri, mengapa kita merasa tidak bahagia atau tidak puas. Dengan mengalihkan energi kita ke aktivitas luar, kita menghindari ketidaknyamanan menghadapi luka lama, kebutuhan yang terabaikan, atau ketakutan eksistensial. Selain itu, perilaku ini menunjukkan ketidakmampuan untuk membedakan antara kebutuhan emosional yang otentik dan keinginan yang diciptakan. Rasa haus akan koneksi atau makna disalahartikan sebagai rasa haus akan tas baru atau gadget baru. Kita gagal memahami bahwa pemenuhan sejati tidak datang dari luar melalui akuisisi, tetapi dari dalam melalui pertumbuhan diri dan hubungan yang sehat. Satu aspek yang sering terlewatkan adalah bahwa kompensasi melalui konsumsi seringkali menghasilkan kekacauan fisik. Rumah kita menjadi penuh dengan barang-barang yang jarang digunakan, yang pada gilirannya menciptakan kekacauan mental dan stres. Lingkungan yang berantakan, hasil dari upaya panik untuk mengisi ruang batin, secara ironis dapat memperkuat perasaan cemas dan kehampaan. Untuk memutus rantai ini, kita harus secara sadar mempraktikkan jeda sadar sebelum mengonsumsi. Ketika dorongan untuk membeli muncul, kita perlu bertanya, apa yang sebenarnya saya rasakan saat ini? Apakah ini benar-benar kebutuhan? Atau apakah saya mencoba membeli jalan keluar dari kecemasan, kebosanan, atau kesedihan?
Mengidentifikasi emosi pemicu adalah langkah pertama untuk menggantikan kebiasaan konsumsi dengan respons yang lebih sehat. Kesimpulannya, rasa kosong yang kita rasakan adalah kebutuhan jiwa, bukan kebutuhan pasar. Konsumsi sebagai kompensasi adalah perban sementara yang gagal menyembuhkan luka. Mengisi kehampaan ini membutuhkan keberanian untuk mendefinisikan kembali nilai. Kita harus beralih dari mencari kekayaan materi, objek, ke mencari kekayaan batin, makna, koneksi, kehadiran. Hanya dengan menolak janji palsu konsumsi, kita bisa mulai membangun pemenuhan diri yang permanen. Ketidaknyamanan menghadapi diri sendiri. Jantung dari setiap perasaan kosong, setiap kecenderungan untuk mengisi waktu dengan distraksi dan konsumsi, adalah ketidaknyamanan yang mendalam dalam menghadapi diri sendiri. Di balik keramaian aktivitas, di bawah lapisan hiburan yang kita ciptakan, terdapat ketakutan primal terhadap keheningan, bukan keheningan akustik, tetapi keheningan batin. Ketika stimulasi eksternal berhenti, mesin pikiran kita mulai beroperasi dengan kecepatan penuh, memunculkan suara-suara internal, ingatan yang tidak terselesaikan, dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang selama ini berhasil kita hindari. Perasaan kosong itu sendiri seringkali bukan masalah utama, melainkan sebuah perisai atau mekanisme pertahanan yang kita kembangkan untuk melindungi diri dari realitas batin yang lebih menyakitkan. Apa yang kita hindari? Kita menghindari penemuan bahwa kita mungkin tidak bahagia seperti yang kita tunjukkan. Kita menghindari pengakuan akan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, dan yang paling sulit, kita menghindari luka batin atau trauma lama yang belum sempat diproses. Kehampaan menjadi harga yang kita bayar untuk ketenangan palsu yang dihasilkan dari penolakan. Tubuh kita dan alam bawah sadar kita menyimpan catatan setiap emosi yang pernah kita tekan. Setiap kali kita merasa marah tetapi tersenyum, atau merasa sedih tetapi berkata, "Saya baik-baik saja," kita menciptakan deposit emosional yang menunggu untuk diproses. Ketika kita akhirnya memberi ruang untuk keheningan, deposit-deposit ini menuntut perhatian. Mereka tidak datang sebagai pengalaman yang menyenangkan, melainkan sebagai gelombang kecemasan yang tiba-tiba, rasa gelisah, atau dorongan kuat untuk melakukan sesuatu, apapun, hanya untuk menghindari konfrontasi internal ini. Oleh karena itu, seluruh energi kita diarahkan untuk mempertahankan status quo ini, selalu bergerak. Kita mengisi jadwal hingga penuh, kita menciptakan drama untuk mengalihkan perhatian dari drama batin kita, dan kita menganut toxic productivity, produktivitas beracun, sebagai cara untuk membenarkan bahwa kita tidak punya waktu untuk introspeksi. Kelelahan yang kita rasakan di bab 2 sebagian besar adalah kelelahan yang berasal dari upaya terus-menerus untuk melarikan diri dari diri sendiri. Selain menghindari emosi yang tertekan, kita juga takut menghadapi inner critic kita, atau kritikus batin yang kejam. Kritikus ini menyuarakan rasa tidak layak dan ketidaksempurnaan kita, membandingkan diri kita dengan standar yang mustahil. Dalam keheningan, suara ini menjadi sangat nyaring. Kita takut jika kita benar-benar melihat diri kita akan menemukan kekurangan yang begitu besar sehingga kita akan hancur. Maka, kita memilih kehampaan yang terasa dingin dan mati, daripada menerima kritik batin yang terasa panas dan menghakimi. Ketidakmampuan menghadapi diri sendiri ini menghasilkan koneksi yang tidak otentik. Ketika kita tidak jujur tentang siapa diri kita yang sebenarnya di dalam, kita tidak bisa menjadi otentik di luar. Kita menampilkan persona yang rapi dan terkontrol, tetapi persona ini membutuhkan energi yang sangat besar untuk dipertahankan, yang pada akhirnya menguras cadangan spiritual kita. Kita mungkin dikelilingi oleh orang-orang, tetapi kita merasa terisolasi, karena tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal kita di bawah lapisan pertahanan yang tebal itu. Penting untuk membedakan antara solusi cepat dan pekerjaan mendalam. Konsumsi, distraksi, dan pengejaran instan adalah solusi cepat. Pekerjaan mendalam adalah duduk dengan ketidaknyamanan, membiarkan emosi yang sulit muncul tanpa menghakimi atau mencoba memperbaikinya segera. Ini adalah praktik penerimaan radikal, di mana kita mengakui, "Ya, saya merasa cemas sekarang," tanpa perlu mencari penyebab atau solusi eksternal. Proses ini, yang sering disebut sebagai shadow work, adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan kehampaan. Ini melibatkan mematikan telepon, duduk, dan secara sadar mengundang ketidaknyamanan. Awalnya akan terasa mengerikan, seperti menarik perban dari luka lama. Namun, seiring waktu, dengan secara konsisten kembali ke diri kita dalam keheningan,
Kita belajar bahwa emosi yang paling menakutkan pun hanya bersifat sementara dan tidak akan menghancurkan kita. Dengan menerima apa yang ada di dalam, termasuk ketidaksempurnaan, kegagalan, dan luka, kita mulai membangun fondasi batin yang kokoh. Fondasi ini tidak bergantung pada apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, atau bagaimana orang lain melihat kita. Kekuatan sejati ditemukan dalam kemampuan untuk menoleransi ketidaknyamanan dan tetap utuh. Kehampaan perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kehadiran penuh dan rasa syukur yang tenang. Kesimpulannya, rasa kosong yang kita alami bukanlah karena kita tidak punya cukup, tetapi karena kita menolak untuk menjadi cukup. Ia adalah panggilan jiwa untuk menghentikan pelarian. Mengisi kehampaan ini membutuhkan keberanian untuk menghadap ke dalam. Kita harus memilih kerentanan introspeksi daripada kenyamanan dangkal distraksi. Hanya dengan berani duduk bersama diri kita yang tidak sempurna, kita dapat menemukan kedamaian dan pemenuhan diri yang mustahil dibeli atau dicari di dunia luar. Perangkap perbandingan sosial. Salah satu mesin paling kuat yang menggerakkan rasa kosong di era digital adalah perangkap perbandingan sosial. Manusia secara naluriah mencari tahu posisi mereka dalam hierarki sosial, namun alat modern telah mengubah kecenderungan alami ini menjadi kebiasaan yang merusak jiwa. Kita tidak lagi membandingkan diri dengan lingkup kecil kita. Kita kini membandingkan realitas kita yang kompleks dan berantakan dengan ilusi yang dikurasi dari ribuan orang asing di seluruh dunia. Media sosial adalah panggung utama perangkap ini. Platform-platform tersebut dirancang secara algoritmis untuk menampilkan highlight reel kehidupan orang lain, rangkaian tak berujung dari momen-momen puncak, keberhasilan yang difoto dengan sempurna, liburan mewah, dan hubungan yang tampak sempurna. Ini adalah versi yang sangat diedit, di mana kegagalan, kebosanan, dan perjuangan emosional dihilangkan sepenuhnya. Kita secara keliru percaya bahwa inilah norma kehidupan orang lain. Ketika kita secara pasif mengonsumsi feed ini, kita secara otomatis terlibat dalam upward social comparison, membandingkan diri kita dengan mereka yang tampaknya lebih baik, lebih kaya, lebih cantik, atau lebih bahagia. Hasilnya adalah perasaan ketidakcukupan yang menyiksa dan konstan. Kita tidak hanya merasa sedih karena keadaan kita, tetapi kita merasa malu karena kita gagal mencapai standar ilusi yang dipertunjukkan oleh orang lain. Perasaan kosong muncul dari diskrepansi yang diciptakan oleh perbandingan ini. Kita membandingkan diri kita yang otentik dan utuh, termasuk keraguan, kecemasan, dan ketidaksempurnaan kita, dengan persona yang dipoles dari orang lain. Jarak yang sangat jauh antara kedua citra ini menciptakan jurang di mana pemenuhan diri seharusnya berada. Semakin besar diskrepansi ini, semakin dalam rasa hampa yang menggerogoti kita. Perangkap ini sangat berbahaya karena memicu kecemburuan yang disamarkan. Kecemburuan ini tidak selalu diakui sebagai iri hati. Seringkali ia bermanifestasi sebagai rasa cemas, depresi ringan, atau, yang paling umum, keinginan yang tak terpuaskan untuk membuktikan diri. Kita mengubah hidup kita menjadi sebuah proyek pertunjukan, berusaha mati-matian untuk memproduksi highlight reel kita sendiri agar setara dengan orang lain, dan melupakan apa yang benar-benar penting bagi kita. Selain itu, perbandingan sosial juga memicu fenomena fear of missing out, FOMO, yang konstan. Setiap foto pesta atau perjalanan membangkitkan kecemasan bahwa kita berada di tempat yang salah, melakukan hal yang salah, atau memiliki hidup yang kurang seru. FOMO ini membuat kita selalu merasa gelisah, tidak pernah bisa hadir sepenuhnya di momen kita sendiri, karena pikiran kita terus-menerus mengembara ke tempat yang seharusnya kita berada berdasarkan standar orang lain. Konsekuensi jangka panjang dari perangkap ini adalah devaluasi diri. Ketika nilai diri kita secara konsisten diukur berdasarkan hasil perbandingan yang tidak adil, kita kehilangan kemampuan untuk menghargai pencapaian dan keunikan kita sendiri. Kita selalu mencari validasi eksternal, seberapa banyak like atau pujian yang kita terima, karena kita telah kehilangan kontak dengan validasi internal yang mengatakan bahwa kita sudah cukup berharga apa adanya. Untuk melepaskan diri dari perangkap perbandingan sosial, kita harus mempraktikkan kesadaran media yang radikal. Ini berarti secara sadar mengingatkan diri kita bahwa apa yang kita lihat hanyalah 1% dari realitas seseorang. Kita perlu menetapkan batas yang tegas, membatasi waktu scrolling, secara proaktif mengikuti akun yang fokus pada keaslian dan kerentanan daripada kesempurnaan, atau bahkan melakukan detoks digital secara berkala. Pemenuhan sejati ditemukan dalam downward social comparison
yang sehat dan, yang lebih penting, temporal comparison, membandingkan diri kita saat ini dengan diri kita di masa lalu. Dengan berfokus pada kemajuan pribadi, pertumbuhan, dan tantangan yang telah kita atasi, kita mengalihkan fokus dari kekurangan yang diciptakan oleh orang lain ke kekuatan pribadi kita. Ini mengembalikan kendali atas definisi keberhasilan kita. Kesimpulannya, rasa kosong yang kita rasakan adalah hasil sampingan dari menilai hidup kita berdasarkan skrip yang ditulis oleh orang lain. Perangkap perbandingan sosial adalah penjarahan halus terhadap kepuasan batin kita. Mengisi kehampaan ini membutuhkan tindakan berani untuk memilih diri sendiri. Kita harus secara sadar mematikan tampilan luar, kehidupan orang lain dan mulai merayakan proses dan keunikan kehidupan kita sendiri. Hanya dengan menghargai apa yang ada dalam piring kita dapat menemukan rasa kenyang yang sesungguhnya. Hilangnya makna dan tujuan. Di antara semua penyebab rasa kosong, hilangnya makna dan tujuan, the loss of meaning and purpose, seringkali menjadi lubang terdalam. Sebagai makhluk sadar, manusia tidak hanya hidup untuk bertahan hidup. Kita adalah makhluk yang mencari makna. Kita memiliki kebutuhan bawaan untuk merasa bahwa keberadaan kita melayani tujuan yang lebih besar, melampaui sekadar rutinitas bekerja, makan, dan tidur. Ketika kehidupan sehari-hari hanya diisi dengan pengejaran kesenangan dangkal dan pencapaian material, tanpa narasi yang mengikat semua itu menjadi sebuah keseluruhan yang bermakna, kekosongan filosofis yang dingin pun muncul. Masyarakat modern telah menyediakan kita dengan tujuan-tujuan pengganti yang kuat. Alih-alih mencari makna dalam spiritualitas, kontribusi komunitas, atau penciptaan, kita didorong untuk mencari tujuan dalam akumulasi harta dan peningkatan status. Ini adalah tujuan yang dijual, bukan tujuan yang ditemukan. Ironisnya, semakin tinggi kita mendaki tangga materialisme ini, semakin kesepian dan hampa kita rasakan di puncak, karena tujuan-tujuan ini pada dasarnya adalah wadah yang berongga. Rasa hampa ini adalah gejala dari kebosanan eksistensial. Ketika semua kebutuhan dasar dan bahkan banyak keinginan mewah terpenuhi, manusia dihadapkan pada pertanyaan yang tidak dapat dihindari. Lalu, apa? Tanpa adanya alasan yang kuat, the why, yang menopang apa yang kita lakukan, the what, semua aktivitas kita terasa sia-sia dan melelahkan. Kehidupan menjadi serangkaian tugas tanpa gairah, yang hanya diwarnai oleh interupsi sesaat dari hiburan. Konsekuensi dari hilangnya makna ini adalah pengurangan diri. Kita melihat diri kita hanya sebagai pelaku atau konsumen, bukan sebagai kontributor yang unik dan tak tergantikan. Ketika nilai diri didasarkan pada seberapa produktif atau seberapa banyak yang kita miliki, kita kehilangan kontak dengan nilai intrinsik kita sebagai manusia. Kehampaan batin adalah protes jiwa terhadap reduksi diri ini. Pencarian makna sejati memerlukan pengorbanan dan transendensi, kesediaan untuk berbuat sesuatu yang sulit, yang memberi manfaat bagi orang lain atau ide yang lebih besar. Mitos kebahagiaan instan berjanji bahwa kita bisa mendapatkan pemenuhan tanpa pengorbanan ini. Ketika kita memilih jalan yang paling mudah dan paling nyaman, kita mungkin menghindari kesulitan, tetapi kita juga menghindari kedalaman pemenuhan yang hanya datang dari menghadapi tantangan bermakna. Kekosongan yang terkait dengan tujuan ini seringkali diperparah oleh fragmentasi masyarakat. Dulunya, agama, komunitas yang erat, atau tradisi budaya memberikan kerangka kerja makna yang sudah tersedia. Kini, kita diharuskan menciptakan makna kita sendiri dari nol, sebuah tugas yang menakutkan dan melelahkan. Tanpa narasi kolektif yang kuat, kita merasa terputus dari arus sejarah manusia, hanyut dalam keacakan eksistensi. Untuk melawan kehampaan ini, kita harus beralih dari mencari kebahagiaan menjadi mencari kegunaan. Kebahagiaan seringkali adalah hasil yang tidak terduga dari upaya yang diarahkan untuk sesuatu di luar diri kita. Ketika kita menemukan bahwa bakat dan energi kita dapat dimanfaatkan untuk melayani atau memberikan kontribusi, bahkan dalam skala kecil, rasa hampa itu mulai terisi oleh kehangatan tujuan. Proses penemuan makna adalah perjalanan introspektif. Ini bukan tentang memilih karir yang paling menguntungkan, melainkan tentang mengidentifikasi nilai-nilai inti kita dan menyelaraskan keputusan hidup kita dengan nilai-nilai tersebut. Seringkali, makna tersembunyi dalam aktivitas yang membuat kita lupa waktu, flow state, dalam hubungan yang menuntut kerentanan, atau dalam perjuangan untuk menegakkan apa yang kita yakini benar. Memiliki tujuan memberikan kita ketahanan emosional. Ketika hidup menjadi sulit,
Mereka yang memiliki makna yang kuat mampu bertahan, karena kesulitan itu menjadi bagian dari narasi yang lebih besar. Mereka yang hanya mengejar kesenangan, sebaliknya, cenderung merasa hancur oleh kegagalan, karena mereka tidak memiliki jangkar filosofis untuk kembali. Makna mengisi kehampaan dengan keberanian dan ketekunan. Kesimpulannya, rasa kosong bukanlah kekurangan barang, tetapi kekurangan substansi spiritual. Hilangnya makna dan tujuan adalah alarm yang memberitahu kita bahwa kita menjalani hidup yang terlalu kecil untuk jiwa kita. Mengisi kehampaan ini memerlukan tindakan penciptaan, menciptakan narasi kehidupan yang melampaui diri sendiri, yang menuntut pengorbanan dan kontribusi. Hanya ketika kita menghubungkan hidup kita dengan sesuatu yang lebih besar dari konsumsi, kita dapat menemukan kedalaman dan kekayaan pemenuhan yang tak terbandingkan. Kebahagiaan yang terlalu ditekankan. Ironisnya, salah satu penyebab terbesar rasa kosong justru adalah penekanan berlebihan pada kebahagiaan itu sendiri, sebuah fenomena yang dikenal sebagai tiran kebahagiaan positif, tyranny of positive happiness. Masyarakat kita telah mengkonseptualisasikan kebahagiaan sebagai suatu kewajiban, sebuah standar moral yang harus dipenuhi setiap saat. Ini menciptakan tekanan yang luar biasa untuk selalu tampil ceria, menganggap emosi negatif sebagai kegagalan pribadi yang harus disembunyikan atau diperbaiki. Tekanan ini menciptakan kewajiban emosional. Kita merasa bertanggung jawab untuk memproduksi dan menampilkan kebahagiaan, bukan merasakannya secara otentik. Setiap kali kita merasa sedih, kecewa, atau cemas, kita tidak hanya menghadapi emosi itu sendiri, tetapi juga rasa malu tambahan karena melanggar aturan kebahagiaan universal. Rasa malu inilah yang mendorong kita untuk menekan emosi tersebut, mendorongnya ke bawah sadar, yang kemudian bermanifestasi sebagai rasa hampa yang samar. Masalahnya adalah kebahagiaan instan yang dipasarkan adalah konsep yang dangkal. Ia menuntut penolakan total terhadap spektrum penuh pengalaman manusia. Hidup yang utuh mencakup kegembiraan dan kesedihan, tawa dan air mata, kepastian dan keraguan. Dengan secara fanatik mengejar sisi positif dan menolak sisi negatif, kita secara tidak sengaja memotong sebagian besar dari diri kita dan dari pengalaman hidup yang kaya. Penekanan berlebihan ini juga menghasilkan ketidakmampuan mengelola rasa tidak nyaman. Kita kehilangan kemampuan alami kita untuk duduk bersama emosi sulit, tanpa mencoba lari darinya, atau segera memperbaikinya. Alih-alih melihat kesedihan sebagai sinyal penting yang memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diakui atau diubah, kita melihatnya sebagai musuh yang harus segera diredam dengan distraksi atau konsumsi. Perasaan kosong yang kita rasakan adalah ruang hampa yang diciptakan oleh emosi yang tertolak. Ketika kita berkata pada diri sendiri, "Saya tidak seharusnya merasa cemas tentang ini," atau "Saya harusnya lebih bersyukur dan bahagia," kita menciptakan konflik internal. Emosi yang ditolak tidak hilang. Mereka hanya menjadi energi yang terperangkap di dalam diri, menguras vitalitas dan meninggalkan perasaan mati rasa atau hampa. Tiran kebahagiaan positif menuntut kita untuk memalsukan koneksi. Dalam interaksi sosial, kita seringkali merasa harus memberikan jawaban klise seperti, "Saya baik-baik saja," atau "luar biasa," bahkan saat batin kita sedang bergejolak. Ketidakjujuran emosional ini mencegah koneksi otentik dan kerentanan sejati, yang sebenarnya adalah penangkal paling efektif terhadap rasa kesepian dan kehampaan. Kita membangun tembok di antara diri kita yang sesungguhnya dan dunia, dan di dalam tembok itu, kehampaan tumbuh subur. Selain itu, tekanan untuk selalu bahagia menyebabkan kita salah mengukur kemajuan hidup. Kita menganggap keberhasilan hidup sebagai minimasi penderitaan, padahal pertumbuhan yang paling signifikan dan pemahaman diri yang paling dalam seringkali berasal dari konfrontasi dengan penderitaan. Ketika kita menolak penderitaan sebagai kesalahan, kita kehilangan pelajaran berharga yang hanya bisa diberikan oleh pengalaman yang tidak nyaman. Satu-satunya jalan keluar dari jerat ini adalah melalui praktik penerimaan emosional radikal. Ini berarti menciptakan ruang bagi semua emosi, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, tanpa menghakimi. Ini adalah pengakuan bahwa sedih tidak berarti saya gagal. Cemas tidak berarti ada yang salah dengan saya. Itu berarti saya sedang menjalani pengalaman manusia. Penerimaan ini adalah tindakan yang mengisi ruang hampa dengan keutuhan diri. Dengan menerima kesedihan, kita memberi diri kita izin untuk benar-benar berduka dan memproses kerugian, yang pada akhirnya memungkinkan kita untuk kembali merasakan kegembiraan yang lebih murni. Dengan menerima kecemasan,
kita dapat memahami akar ketakutan kita, alih-alih terus-menerus melarikan diri darinya. Proses ini, meskipun tidak nyaman, adalah jalan menuju pemenuhan yang berkelanjutan, karena kita berhenti menggunakan energi untuk menekan dan mulai menggunakannya untuk merasakan hidup. Kesimpulannya, rasa kosong yang kita alami adalah jeritan jiwa yang lelah berpura-pura. Kebahagiaan yang terlalu ditekankan telah mengubah emosi menjadi produk yang harus selalu tersedia, dan kegagalan untuk memproduksinya menciptakan rasa kegagalan yang mematikan. Mengisi kehampaan ini membutuhkan keberanian untuk menjadi utuh, untuk menyambut kembali semua emosi yang telah kita buang. Hanya dengan memeluk kontradiksi kehidupan dan mengakui bahwa kita tidak harus selalu bahagia, kita dapat menemukan kedamaian dan kedalaman sejati yang selama ini kita cari. Keterasingan dari alam batin. Jauh di balik hiruk-pikuk eksternal dan tuntutan sosial, rasa kosong seringkali merupakan hasil dari keterasingan yang mendalam dari alam batin kita sendiri. Kita telah mengabaikan kecerdasan emosional dan intuisi kita, menganggapnya sebagai suara bising yang mengganggu produktivitas atau logika. Akibatnya, kita hidup di permukaan kesadaran, terputus dari sumber energi, panduan, dan pemenuhan diri yang sesungguhnya berada di dalam diri kita. Keterasingan ini terjadi karena kita diajari untuk mengutamakan rasionalitas dan data eksternal. Kita mengandalkan checklist, metrik, dan validasi dari luar untuk memandu keputusan hidup, sementara mengabaikan sinyal halus yang diberikan oleh tubuh dan emosi kita. Ketika tubuh mencoba memberitahu kita bahwa kita lelah, atau hati kita memberi sinyal bahwa hubungan itu tidak sehat, kita menenggelamkan suara itu dengan kopi, kerja berlebihan, atau scrolling tanpa akhir. Tubuh adalah perangkat komunikasi yang paling jujur, tetapi kita telah kehilangan bahasa untuk memahaminya. Stres fisik, sakit kepala mendadak, atau kecemasan yang tiba-tiba seringkali merupakan pesan batin yang terenkripsi yang mengatakan, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ketika kita terus mengabaikan pesan-pesan ini, memaksa diri terus berjalan alih-alih beristirahat, kita menciptakan jurang antara pikiran yang mendominasi dan jiwa yang terlantar, dan jurang inilah yang terasa kosong. Keterasingan dari alam batin ini merusak kemampuan kita untuk hadir, to be present. Kita selalu hidup dalam mode rencana masa depan atau penyesalan masa lalu, terperangkap dalam narasi pikiran yang terus-menerus. Mindfulness, kesadaran penuh, yang merupakan jembatan menuju alam batin, membutuhkan kita untuk merasakan saat ini. Tanpa praktik kehadiran, kita menjadi pengamat pasif dari kehidupan kita sendiri, tidak pernah benar-benar merasakan kegembiraan atau koneksi yang terjadi sekarang. Selain itu, kita terasing dari ritme alamiah kita. Manusia adalah makhluk siklus. Kita membutuhkan periode aktivitas tinggi yang diikuti oleh periode istirahat dan pemulihan. Budaya hustle modern menuntut kinerja maksimal yang linear, mengabaikan perlunya downtime, tidur berkualitas, dan waktu hening. Ketika kita berjuang melawan ritme alami ini, kita merasa terputus dan kehabisan tenaga, dan perasaan kosong hanyalah manifestasi dari sumur energi yang kering. Keterputusan ini juga menghambat perkembangan intuisi. Intuisi adalah kebijaksanaan batin yang terakumulasi, kemampuan untuk mengetahui sesuatu tanpa perlu analisis logis. Ketika kita terus-menerus mencari jawaban eksternal, kita membiarkan otot intuisi kita melemah dan mati. Tanpa panduan internal ini, kita merasa ragu dan tidak yakin akan keputusan kita, yang memperkuat rasa keterasingan dan kehampaan. Keterasingan dari alam batin berarti kita kehilangan sumber daya pemulihan internal kita yang paling vital. Pemulihan sejati tidak datang dari liburan mewah sesekali, meskipun itu membantu, melainkan dari pencelupan harian dalam keheningan, refleksi, dan aktivitas yang menenangkan jiwa, seperti meditasi, menulis jurnal, atau sekadar menatap langit. Mengabaikan praktik-praktik restoratif ini menyebabkan defisit spiritual yang hanya bisa diisi dari dalam. Untuk mengatasi kehampaan yang disebabkan oleh keterasingan, kita harus secara sadar memilih rekoneksi. Ini dimulai dengan praktik body scanning atau kesadaran tubuh, di mana kita secara teratur memeriksa sensasi fisik dan emosional kita tanpa menghakimi. Ini adalah tindakan mengakui, ya, saya merasa tegang di bahu. Ya, saya merasa sedih. Pengakuan sederhana ini adalah langkah pertama untuk membangun kembali jembatan komunikasi dengan diri kita sendiri. Mempraktikkan koneksi batin juga melibatkan penciptaan ruang hampa yang disengaja. Ruang hampa ini harus dilindungi dari input eksternal.
Ini bisa berupa 15 menit hening di pagi hari, berjalan-jalan tanpa telepon, atau menulis jurnal tentang emosi yang tidak menyenangkan. Ruang hampa yang diciptakan dengan sengaja inilah yang akhirnya diisi oleh pengertian diri yang mendalam, bukan oleh kekosongan yang dihasilkan oleh pengabaian. Kesimpulannya, rasa kosong bukanlah karena kita kekurangan koneksi di luar, melainkan karena kita gagal terhubung di dalam. Keterasingan dari alam batin adalah kondisi di mana kita memperlakukan diri kita sendiri seperti orang asing. Mengisi kehampaan ini menuntut kembalinya ke rumah, kembali ke tubuh, ke emosi, dan ke ritme alami kita. Hanya dengan menghormati dan mendengarkan suara batin, kita dapat menemukan kedalaman, ketenangan, dan pemenuhan yang tak tergoyahkan yang merupakan penangkal sejati terhadap rasa hampa. Kebosanan penuh fasilitas. Bab 10 membahas paradoks terbesar kehidupan modern, kebosanan penuh fasilitas, the fully equipped boredom. Ini adalah kondisi di mana kita memiliki akses tak terbatas ke kenyamanan, hiburan, dan sumber daya, namun kita tetap merasa bosan, gelisah, dan hampa. Kita telah memenangkan perang melawan kekurangan fisik, tetapi kita telah kalah dalam perang melawan kekurangan spiritual. Kehampaan ini bukanlah hasil dari kekurangan, melainkan hasil dari kelimpahan yang berlebihan. Pada intinya, kebosanan ini adalah kebosanan yang bersifat eksistensial. Ketika perjuangan untuk bertahan hidup telah disederhanakan, dan kebutuhan fisik telah terpenuhi, pikiran manusia secara alami beralih ke pertanyaan yang lebih besar tentang makna, tujuan, dan keberadaan. Tanpa tantangan yang mendesak untuk diselesaikan atau bahaya yang nyata untuk dihindari, kita dihadapkan pada kekosongan filosofis yang dingin, dan ini terasa sangat tidak nyaman. Masyarakat kita merespons kebosanan eksistensial ini dengan solusi stimulasi instan. Setiap kali kebosanan muncul, kita segera mencarikan pelarian, film baru, permainan baru, postingan baru. Namun, stimulasi instan ini hanyalah pengobatan simptomatik yang gagal menyembuhkan akar masalah. Kita menjadi kecanduan stimulasi, membutuhkan dosis yang lebih besar dan lebih baru untuk merasa sedikit terhibur, yang ironisnya, membuat kita semakin kebal terhadap kegembiraan sejati. Paradoks ini menunjukkan bahwa kenyamanan bukanlah pemenuhan. Dalam mencari kemudahan maksimal, kita telah menghilangkan gesekan yang bermakna dari hidup kita. Proses belajar yang sulit, pembangunan keterampilan yang membutuhkan tahunan, atau bahkan perjuangan untuk memenangkan sesuatu yang berharga, semua ini telah dihindari. Namun, justru dalam gesekan dan perjuangan yang disengaja itulah kita membentuk identitas, karakter, dan rasa harga diri yang mendalam. Kebosanan penuh fasilitas juga lahir dari hilangnya apresiasi. Ketika segala sesuatu mudah didapat dan tersedia seketika, kita kehilangan kemampuan untuk menghargai usaha, proses, atau hasil akhirnya. Makanan yang dipesan dalam hitungan detik, informasi yang diakses dalam sekejap, atau hiburan yang selalu ada di ujung jari menghilangkan rasa syukur dan keterlibatan yang mendalam. Yang tersisa hanyalah kepuasan dangkal yang cepat memudar, digantikan oleh kebosanan terhadap fasilitas itu sendiri. Selain itu, kebosanan ini adalah tanda bahwa kita kurang dalam flow state. Flow state adalah kondisi psikologis di mana seseorang sepenuhnya terlibat dan fokus pada suatu aktivitas hingga lupa waktu. Kondisi ini dicapai ketika keterampilan kita bertemu dengan tantangan yang tepat. Dengan menghindari aktivitas yang menuntut energi atau fokus karena takut gagal, kita menghindari pengalaman flow ini, yang merupakan salah satu sumber pemenuhan batin yang paling murni. Dalam konteks ini, rasa hampa adalah sinyal yang memberitahu kita bahwa kita sedang membuang potensi kita. Kita memiliki kemampuan untuk menciptakan, mempelajari, dan berkontribusi, tetapi kita memilih untuk mengonsumsi dan beralih. Jiwa merasa kosong karena ia tahu ia mampu melakukan lebih, tetapi terkunci dalam penjara kenyamanan dan konsumsi pasif. Untuk mengatasi kebosanan penuh fasilitas, kita harus secara sadar memilih kesulitan yang bermakna. Ini berarti merangkul hobi yang membutuhkan upaya jangka panjang, seperti belajar alat musik atau bahasa baru, mengejar proyek yang menantang secara intelektual, atau menjadi sukarelawan untuk tujuan yang sulit. Tantangan yang disengaja ini mengembalikan struktur dan tujuan ke dalam hidup kita, memberikan makna pada waktu kita. Kita juga harus belajar untuk menghargai kebosanan itu sendiri. Kebosanan yang tidak dilawan dengan distraksi adalah pintu gerbang menuju kreativitas. Ketika pikiran dibiarkan mengembara tanpa input eksternal, ia mulai menghasilkan ide-ide, refleksi,
dan solusi yang tersembunyi. Kebosanan yang tenang adalah pupuk bagi imajinasi dan penemuan diri. Kesimpulannya, rasa kosong bukanlah karena kita kekurangan fasilitas, melainkan karena kita kekurangan tujuan dalam menggunakan fasilitas itu. Kebosanan penuh fasilitas adalah peringatan bahwa kita harus berhenti mencari kesenangan yang mudah dan mulai mencari kedalaman pengalaman yang sulit. Mengisi kehampaan ini membutuhkan keputusan untuk menukar kenyamanan pasif dengan keterlibatan aktif, memilih perjuangan yang memberi makna, dan menemukan bahwa pemenuhan sejati terletak pada pemanfaatan potensi kita, bukan pada kemudahan hidup. Transformasi dari luar ke dalam. Setelah membongkar ilusi kebahagiaan instan dan mengidentifikasi sumber kehampaan dari dalam diri, bab ini menyajikan satu-satunya solusi berkelanjutan, transformasi dari luar ke dalam. Ini adalah pergeseran radikal dalam cara kita mencari pemenuhan. Kita harus berhenti mencari sumber kebahagiaan di dunia luar, melalui validasi sosial, akuisisi materi, atau pencapaian eksternal, dan sebaliknya, secara sengaja mengalihkan energi kita untuk memelihara dan membangun dunia batin. Langkah awal dari transformasi ini adalah pengakuan kedaulatan batin. Kita harus menyadari bahwa tidak ada merek, jabatan, atau pasangan yang dapat memberikan apa yang hanya bisa diberikan oleh diri sendiri: rasa damai, penerimaan diri, dan tujuan yang kokoh. Ini adalah deklarasi kemerdekaan dari ketergantungan eksternal, mengakui bahwa pemenuhan adalah pekerjaan batin yang tidak bisa didelegasikan kepada faktor luar. Transformasi ini menuntut kita untuk membangun fondasi kehadiran, the foundation of presence. Kehampaan seringkali merupakan hasil dari tinggal di masa lalu, penyesalan, atau masa depan, kecemasan. Kehadiran, atau mindfulness, adalah praktik mengikat diri kita pada momen saat ini. Dengan berfokus pada sensasi tubuh, napas, dan lingkungan sekitar, kita mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh pikiran yang mengembara, menggantikannya dengan realitas yang kaya dari saat ini. Inti dari pembangunan dunia batin adalah latihan rasa syukur. Rasa syukur adalah penangkal paling efektif terhadap budaya kekurangan yang memicu kehampaan. Ketika kita secara sadar mengalihkan fokus dari apa yang kurang menjadi apa yang sudah ada, kita segera mengubah perspektif kita. Rasa syukur menghentikan hedonic treadmill dan memungkinkan kita untuk menemukan kegembiraan dan kecukupan dalam keadaan kita saat ini, bukan dalam kondisi masa depan yang ilusi. Transformasi juga memerlukan penerimaan emosional yang radikal. Seperti yang dibahas sebelumnya, kita tidak bisa memilah emosi, hanya mengambil yang baik. Transformasi dari luar ke dalam adalah praktik menyambut kembali semua emosi yang tertekan. Ini adalah tindakan melihat kesedihan, kemarahan, atau kecemasan tanpa menghakimi, dan mengizinkannya untuk dirasakan dan diproses. Hanya dengan merasakan secara utuh, kita bisa menjadi utuh. Aspek penting lainnya adalah mengembangkan batasan yang sehat. Pemenuhan batin tidak bisa tumbuh di lingkungan yang terus-menerus dikuras oleh tuntutan eksternal. Kita harus belajar berkata, tidak, pada komitmen yang tidak selaras dengan nilai-nilai kita, pada orang yang menguras energi kita, dan pada standar kesempurnaan yang tidak realistis. Batasan yang sehat adalah perlindungan yang menjaga ruang batin kita tetap utuh dan penuh energi. Transformasi ini menggeser fokus dari mengumpulkan ke berkontribusi. Alih-alih mengumpulkan harta, like, atau pencapaian untuk mengisi diri, kita beralih ke mencari cara untuk menggunakan waktu dan bakat kita untuk memberi. Ini adalah menemukan tujuan transenden, bab 7. Kontribusi, bahkan yang paling kecil, secara inheren menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, mengisi kehampaan dengan rasa kegunaan dan milik yang mendalam. Proses, menciptakan, bukan mengonsumsi, adalah kunci. Konsumsi pasif, menonton, scrolling, membuat kita merasa kosong. Penciptaan aktif, menulis, melukis, berkebun, memasak, memecahkan masalah di tempat kerja, adalah kegiatan yang menuntut keterlibatan penuh dan flow state. Melalui penciptaan, kita mengekspresikan esensi batin kita ke dunia, dan tindakan ekspresi diri ini secara alami mengisi kita dengan rasa pemenuhan. Transformasi dari luar ke dalam adalah proses yang bertahap dan tidak linier. Ini bukan tentang mencapai pencerahan instan, tetapi tentang komitmen harian untuk memilih introspeksi di atas distraksi, memilih syukur di atas keluhan, dan memilih penerimaan di atas penolakan.
Akan ada hari-hari di mana kita kembali jatuh ke pola lama, tetapi kunci suksesnya adalah belas kasih diri, mengakui kegagalan tanpa menghakimi dan segera kembali ke jalur batin. Kesimpulannya, rasa kosong yang kita rasakan menuntut sebuah revolusi perspektif. Kita harus berhenti menambal kehampaan dengan solusi eksternal yang dangkal. Transformasi dari luar ke dalam adalah undangan untuk berinvestasi pada diri sendiri, membangun benteng pemenuhan yang tidak dapat digoyahkan oleh keadaan luar. Hanya dengan berani melihat ke dalam, merangkul realitas yang ada, dan berkomitmen pada pertumbuhan batin, kita dapat mencapai kedamaian yang mendalam dan berkelanjutan yang membuat pertanyaan tentang mengapa kita selalu merasa kosong menjadi usang. Kesimpulan: setelah menjelajahi labirin ilusi kebahagiaan instan, dari janji palsu, hidup sempurna, hingga kelelahan pengejaran tak berujung dan jebakan perbandingan sosial, kita tiba pada sebuah realisasi penting. Rasa kosong bukanlah kegagalan pribadi, melainkan sinyal alarm yang valid dari jiwa. Ia adalah respons alami terhadap kehidupan yang terlalu berfokus pada eksternal dan terlalu jarang pada internal. Kehampaan ini bukanlah kehancuran, melainkan sebuah undangan mendesak untuk mengubah arah pencarian kita, mengalihkan fokus dari apa yang kita dapatkan menjadi siapa kita adalah. Esensi dari masalah ini terletak pada salah kaprah kita dalam mendefinisikan pemenuhan. Kita telah diperdaya untuk percaya bahwa pemenuhan adalah titik akhir yang dicapai setelah mengumpulkan cukup banyak hal atau membuktikan diri kita cukup berharga. Narasi ini menegaskan bahwa pemenuhan sejati bukanlah produk akhir, melainkan proses yang berkelanjutan, sebuah kondisi yang ditemukan dalam keselarasan antara tindakan kita dan nilai-nilai batin kita, bukan dalam kepemilikan. Membongkar mitos kebahagiaan instan memerlukan pemberontakan budaya yang halus. Kita harus berani menolak tiran kebahagiaan positif dan menyingkirkan tekanan untuk selalu tampil sempurna. Keutuhan dan kedamaian tidak ditemukan dalam penolakan terhadap kesedihan atau ketidaknyamanan, tetapi dalam penerimaan emosional radikal, memeluk spektrum penuh pengalaman manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari menjadi utuh. Jalan menuju pemenuhan adalah melalui reklamasi alam batin. Kehampaan yang kita rasakan adalah ruang yang ditinggalkan oleh keterasingan dari intuisi, ritme alami, dan kebutuhan emosional kita. Untuk mengisi ruang ini, kita harus memilih kehadiran penuh, mindfulness, di atas distraksi, memilih introspeksi di atas konsumsi, dan memilih keheningan di atas kebisingan konstan. Praktik mindfulness adalah jembatan yang membangun kembali koneksi vital ini. Kita harus mengubah hubungan kita dengan perjuangan dan kesulitan. Kebosanan penuh fasilitas menunjukkan bahwa kenyamanan dan kemudahan telah merampas makna dari hidup kita. Mengisi kekosongan membutuhkan pilihan sadar akan kesulitan yang bermakna, mengejar tujuan yang menantang, berani menjadi rentan dalam hubungan, dan berkomitmen pada pertumbuhan yang sulit. Justru dalam kesulitan yang disengaja inilah, kita menemukan rasa harga diri dan tujuan yang kokoh. Kunci utama dari transformasi dari luar ke dalam adalah mengubah kerangka berpikir dari mengumpulkan menjadi berkontribusi. Ketika kita mengalihkan fokus dari apa yang dunia berikan kepada saya, menjadi apa yang bisa saya berikan kepada dunia, kehampaan mulai terisi oleh makna dan tujuan yang mendalam. Tujuan transenden memberikan jangkar filosofis yang membuat kesulitan hidup terasa tertahankan, karena kesulitan itu menjadi bagian dari narasi yang lebih besar. Transformasi ini juga menuntut kita untuk membangun batasan yang sehat sebagai tindakan pertahanan batin. Batasan yang jelas terhadap tuntutan waktu, energi, dan emosi adalah cara untuk menghormati kedaulatan batin kita. Kita tidak dapat mengisi diri kita sendiri jika kita terus-menerus membiarkan diri kita terkuras oleh perangkap perbandingan sosial atau kewajiban yang tidak selaras. Self-care yang otentik adalah tentang memelihara energi batin ini, bukan sekadar memanjakan diri sesekali. Proses mengisi kekosongan batin bukanlah sebuah event, melainkan sebuah praktik harian. Ini adalah keputusan yang dibuat setiap pagi untuk memilih syukur, memilih kejujuran emosional, dan memilih koneksi otentik. Kita harus bersikap penuh belas kasih terhadap diri sendiri, mengakui bahwa perjalanan ini akan penuh dengan kemunduran. Setiap kali kita kembali ke momen kini, setiap kali kita mendengarkan bisikan intuisi, kita selangkah lebih dekat untuk mengisi lubang hampa itu. Pada akhirnya, menemukan diri Anda yang utuh di balik rasa kosong adalah pekerjaan paling penting yang bisa Anda lakukan. Ketika Anda mengisi diri Anda dari dalam, segala sesuatu di luar berubah. Anda tidak lagi membutuhkan validasi eksternal untuk merasa berharga,
dan Anda tidak lagi memerlukan konsumsi untuk merasa senang. Kehadiran Anda menjadi sumber kegembiraan bagi diri Anda sendiri dan bagi dunia di sekitar Anda. Kesimpulannya, rasa kosong bukanlah takdir Anda, tetapi panggilan untuk bangun. Mitos kebahagiaan instan adalah jaring yang dirancang untuk menjaga kita tetap berlari dan tetap membeli. Untuk mencapai pemenuhan sejati, kita harus berhenti berlari, berbalik, dan menghadap ke dalam. Hanya di sana, dalam keheningan yang kita pelajari untuk rangkul, di tengah-tengah kerentanan yang kita berani tunjukkan, dan di dalam tujuan yang kita ciptakan, kita akan menemukan bahwa lubang hampa itu telah terisi, bukan dengan benda, melainkan dengan kehidupan yang kaya, otentik, dan utuh.